Pasca pengakuan Reza Artamevia yang mengejutkan saat dipanggil sebagai saksi terhadap pelaporan korban dugaan pencabulan bernama CT, inilah kasus Gatot Brajamusti yang makin terungkap satu demi satu. Reza yang saat itu diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya akhirnya mengakui bahwa terkait kasus CT memang Reza sendiri mengetahui adanya dugaan tindak pencabulan yang dilakukan A.A. Gatot. Saat itu pokoknya yang jelas hamil pertama saya digugurkan, yang kedua baru kebetulan saya saat itu sudah pergi dari Padepokan, jadi sudah bisa dibesarkan ya Bang. Dibesarkan, melahirkan di luar. Bahwasanya saudara RA memang mengakui bahwasanya korban yang nomor 1 itu pernah dicabuli, kemudian saksi-saksi yang lain termasuk saksi asisten pribadi AGB juga menyatakan memang pernah terjadi kasus pencabulan tersebut. Iya, pengakuannya demikian. Dari pengakuan mantan istri almarhum Aji Mas Said itu, kasus A.A. Gatot pun kian melebar kepada dugaan sering adanya pesta seks yang kabarnya sering digelar A.A. Gatot di padepokannya yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Benarkah A.A. Gatot memang sering menggelar pesta seks bersama para korban hingga akhirnya konon telah ditemukan pula sejumlah alat bantu seks saat penggeledahan? Saya nggak mau berkomentar. Kita sudah datang memenuhi panggilan sebagai saksi, 39 pertanyaan dan sudah saya jawab semuanya. Ya, saya memang tahunya juga dari media ya, dari ada link nyebar di internet bahwa ada ritual pesta seks. Ya saya pikir ini bukan ritual ya sebenarnya, ya pesta seks aja gitu, seks bebas. Dikatakan di sana ada ritual segala macam, itu nggak ada. Saya adalah pendiri merasa keberatan, termasuk beberapa kawan merasa keberatan via telepon mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan gitu kan. Oleh sebab itu saya mewakili seluruh anggota Padepokan bahwa itu tidak benar. Saya tidak akan menanggapi secara gamblang ya mengenai ditemukannya ada ya, tapi yang perlu saya sampaikan, persoalannya apa? Memang ada pasalnya, pidananya. Dugaan adanya pesta seks yang sering digelar A.A. Gatot bersama para korban seolah menjadi temuan fakta baru di tengah banyak pasal yang telah menjerat sang mantan ketua Parvi. Dari banyak saksi yang telah diperiksa tim penyidik, termasuk Reza Artamevia yang saat ini masih diperiksa sebagai saksi, konon mulai terbuka petunjuk bagi tim penyidik. Maka tak heran setelah mendengar pengakuan Reza, tim penyidik pun telah melakukan berbagai investigasi, termasuk mendatangi salah satu hotel di kawasan Ancol yang konon pernah digunakan untuk pesta seks. Ada 9 saksi lebih yang kita periksa. Kemarin juga kita sudah ke Ancol. Tapi memang yang untuk di Hotel Ancol ini memang kita tidak temukan bil-bil ya terkait dengan keterangan Reza yang kemarin sudah adanya titik terang bahwasannya AGB ini telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh pada korban-korbannya. Nggak ada rasa apa-apa sih, cuman saat itu karena nggak sadar ya, karena saya merasa selama di sana saya sama sekali tidak sadar gitu. Jadi saya ikut-ikut saja. Ya itu ditimpa-timpa kan akhirnya. Saya tahu Citra itu, saya tahu. Dan siapa dia saya tahu. Namun terkait kabar adanya pesta seks tentunya masih perlu diselidiki kebenarannya yang pasti. Hanya saja di tengah isu yang bergulir tentang pesta seks, ternyata tim kuasa hukum Elsa Sharif mendapat tambahan laporan baru dari 20 orang yang juga mengaku menjadi korban. Lantas setelah 8 orang yang memberi surat kuasa kepada Elsa Sharif, benarkah 20 orang korban baru itu siap melaporkan A.A. Gatot ke Polda Metro Jaya? Ya, kita kan buat laporan sudah 2.
dari 8 korban yang sudah membuat kuasa ke kita. Dari 8 orang itu kemarin sudah ada semacam yang mereka percaya membuat list buat kita. Nah, ini udah bisa jadi sekitar hampir 20 orang. Ya, kira-kira Bu Elsa sudah mengkonfirmasi itu minggu lalu. Kita lagi susun listnya, namanya siapa, kontaknya di mana, siapa saksi-saksinya, apa yang dia alami, itu kita lagi listing. Nah, ini kita bikin dalam suatu daftar yang tersusun rapi, nanti kita akan serahkan ke Polda. Silakan aja ya, mau berapa mau melapor silakan, nanti dibuktikan ya. AGB juga udah jelas mengatakan silakan, dia siap menghadapi dan tes DNA juga oke, tidak ada persoalan. Makin banyak korban bermunculan, AA Gatot yang kini ditahan di Polda NTB terkait kasus narkoba kian dililit banyak pasal hukum, antara lain pasal tentang narkotika dan obat terlarang, pasal dugaan pencabulan baik kepada wanita di bawah umur maupun yang sudah dewasa, hingga dugaan kepemilikan senjata api. Lantas, dengan begitu banyaknya pasal yang menjeratnya, benarkah AA Gatot terancam akan dipenjara seumur hidup? Terkait dengan ancaman pidana, mengingat korban yang pertama itu memang saat kejadian masih dalam kondisi anak-anak ya, di bawah umur, tentunya yang bersangkutan terlapor ini tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu pasal 76D. Di situ bahwasanya setiap orang dilarang melakukan ancaman maupun ancaman kekerasan terhadap anak untuk dilakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain. Itu ancaman pidananya di pasal 81 ayat 1 itu dengan ancaman pidana minimal 5 tahun maksimal 15 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dari kasus AA Gatot, mari kita beralih ke kasus Mario Teguh dan Kiswinar yang semakin panas. Seperti apa reaksi pihak Mario Teguh menghadapi somasi Kiswinar hingga tantangan dari Deddy Corbuzier dan Hotman Paris Hutapea? Lalu kemana Ibunda Kiswinar yang belum tampil ke media? Simak sesaat lagi hanya di Intens. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Andisa Aziza. Menghadapi somasi dan tantangan dari Deddy Corbuzier dan Hotman Paris, Mario Teguh rupanya tak bergeming. Benarkah Mario Teguh justru mempersilahkan Kiswinar membuat laporan polisi? Lalu bagaimana dengan tantangan Hotman Paris yang ngotot untuk mempertemukan Mario Teguh dan Kiswinar? Lantas di mana Ibunda Kiswinar orang yang bisa selesaikan masalah ini?